Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan rahmat untuk kita semua. Baik, saya Wulan Febriani selaku moderator dari kelompok 5 mata kuliah Statistik Dasar yang beranggotakan Bima Dimas Ade Putra, Rahmat Ilham, dan Johan Effendi. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mempraktekkan perhitungan tingkat kesukaran dan daya pembeda pada uji instrumen penilaian. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Bima Dimas Ade Putra, Rahmat Ilham, dan Johan Effendi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tingkat kesukaran suatu butir soal adalah proporsi atau persentase subjek yang menjawab butir tes tertentu dengan benar. Sedangkan angka yang menunjukkan sukar atau mudahnya butir soal dinamakan indeks kesukaran yang dilambangkan dengan huruf P. Nilai P ini terletak antara 0 dan 1. Persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran soal harus dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru. Yang pertama kita akan menghitung tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini ada dua, yaitu tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda dan tingkat kesukaran pada soal esai. Nah, yang pertama kita akan menghitung tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar butir soal dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Nah, di sini sudah ada datanya. Ini ada 21 siswa yang mengikuti tes dan ada 20 butir soal. Yang pertama kita hitung dulu jumlah benar butir soal pada tiap-tiap butir soal. Kita masukin rumus sum seperti ini. Nah, kita tarik saja, dia akan otomatis. Nah, ini adalah jumlah benar pada tiap-tiap butir soal. Lalu langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu jumlah siswa yang menjawab benar butir soal ini dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes, itu adalah 21 siswa. Jadi kita bagi 21. Nah, seperti ini. Kita tarik lagi. Nah, setelah selesai, nah ini dia tingkat kesukarannya. Lalu kita lihat klasifikasinya pada kolom ini. Kita ini kolomnya. Nah, kita lihat di sini nih poinnya 1. Kita lihat, nah dia masuk tergolong mudah. Kita tandai dengan huruf M. Lalu selanjutnya 0,33 itu termasuk sedang, kita tandai dengan huruf S, SD. Lalu ada 0,14 itu soal yang sukar, jadi kita tandai dengan SK. Seperti itu sampai selesai. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, tadi cara mencari tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda. Lalu selanjutnya kita akan mencari tingkat kesukaran pada soal esai. Nah, di sini sudah ada datanya, yaitu 21 siswa dan 9 butir soal. Nah, rumusnya adalah tingkat kesukaran ini mean dibagi skor maksimum yang ditetapkan. Nah, untuk mencari mean, kita harus mencari jumlah skor siswa peserta tes pada butir soal dibagi banyak siswa yang mengikuti tes. Nah, kita cari dulu, kita hitung dulu jumlah skor siswa pada tiap-tiap butir tes. Seperti ini.
Nah, kita tarik saja, kita tarik. Nah, setelah itu kita cari meannya. Meannya adalah skor tadi, skor tiap butir soal kita bagi dengan jumlah siswa, ada 21. Nah, ini meannya. Meannya kita tarik lagi. Nah, sudah ketemu mean, lalu kita cari tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran itu mean kita bagi dengan skor maksimum. Nah, seperti biasa dilihat di sini, skor maksimum itu ada 1 dan skor terendah adalah 0. Jadi kita bagi dengan 1. Nah, setelah ketemu tingkat kesukarannya, lalu kita klasifikasikan dengan melihat kolom yang tersedia. Kita lihat 0,9 itu termasuk golongan tingkat mudah, kita tandai dengan huruf M. Lalu 0,6 itu sedang, 0,4 sedang juga, 0 itu tergolong sukar, SK sukar, 0,9 mudah, 0,4 sedang, 0,4 sedang, 0,5 sedang, 0,5 sedang. Nah, inilah cara mencari tingkat kesukaran pada soal esai. Nah, itu tadi cara sudah kita lakukan perhitungan pada untuk mencari tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda dan soal esai. Oke, daya pembeda atau biasa disingkat dengan DP. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal yang dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang dinyatakan dan siswa yang belum atau kurang menguasai materi yang dinyatakan. Untuk manfaat daya pembeda butir soal sendiri dibagi menjadi 2 manfaatnya. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empirik. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal yang dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Baiklah, sekarang kita akan menghitung daya pembeda. Nah, seperti halnya dengan tingkat kesukaran, daya pembeda ini juga ada 2, yaitu daya pembeda pada soal pilihan ganda dan daya pembeda pada soal esai. Nah, yang pertama ada daya pembeda pada soal pilihan ganda. Nah, rumusnya adalah BA per JA dikurang BP per JP. Nah, BA sendiri adalah banyak peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. BB yaitu banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. JA banyaknya peserta tes kelompok atas dan JB banyaknya peserta tes kelompok bawah. Nah, ini datanya itu ada 12 peserta, 12 siswa dan ada 20 soal pilihan ganda. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah membagi siswa ini terhadap ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu jumlah jawaban benar pada tiap siswa. Nah, ini sudah saya hitung, sudah saya urutkan juga. Nah, seperti ini. Nah, skor tertinggi adalah 20 dan skor terendah adalah 8. Nah, ketika sudah diurutkan dari besar terkecil, lalu langsung saja dibagi 2. Karena ini ada 12 siswa, maka satu kelompok terdiri dari 6 siswa. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah mencari jumlah soal jawaban benar pada tiap-tiap butir soal. Yang pertama kita jumlahkan dulu. Nah, seperti ini, lalu kita tarik. Nah, sudah ketemu. Ini adalah jumlah jawaban benar pada tiap-tiap soal. Nah, lalu BA, kita mencari BA. BA itu adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Nah, jadi kita hanya menjumlahkan jawaban benar dari kelompok atas saja. Ya, kita jumlahkan seperti ini. Kita tarik. Nah, sama seperti BB, kita jumlahkan juga yang kelompok bawah saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita mencari JA dan JB. JA adalah jumlah
peserta kelompok atas dan JB adalah jumlah peserta kelompok bawah. Nah, jumlahnya adalah 6, masing-masing 6. Jadi semua ini adalah isinya 6. Yang JB juga 6. Nah, ketika sudah seperti ini lalu kita cari daya pembeda dari soal pilihan ganda ini, yaitu BA per JA dikurang BP BB per JB. BA kita bagi per JA kita kurang BB per JB. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini. Ini dia daya pembedanya, lalu kita klasifikasikan dengan melihat data di bawah ini. Data yang ini. 0 berarti soalnya termasuk dalam kualifikasi jelek. Jadi kita tandai dengan huruf J. Seterusnya ini juga J 0,33 berarti cukup. C ini juga C 0,5 jadi baik. B 0,17 itu jelek. J 0,5 B 0,33 C 0,7 B 0,5 itu juga B 0,83 itu baik sekali, jadi kita BS. 0,67 baik, 0,33 cukup, baik, jelek, dan jelek. Nah, ini dia cara menghitung daya pembeda pada soal pilihan ganda. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung daya pembeda pada soal esai. Nah, ini sudah ada datanya, yaitu seperti daya pembeda pada sebelumnya itu ada 12 siswa. Lalu ada 9 soal, butir soal. Nah, kita harus membagi dulu ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok sekolah bawah. Ini sudah saya bagi, sudah saya urutkan. Kalau skor teratas adalah 8 dan skor terbawah 1,75. Nah, rumusnya adalah DP SA dikurang SB per IA dikali 100%. SA ini adalah jumlah skor kelompok atas, lalu ada SB jumlah skor kelompok bawah, dan IA ini adalah jumlah skor maksimum pada salah satu kelompok. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah mencari jumlah benar pada tiap-tiap butir soal. Kita zoom, kita blok semua, kita geser saja, tarik. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlahkan jawaban benar kelompok atas. Tarik saja. Lalu yang SB itu kelompok bawah, kita jumlahkan yang kelompok bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita cari daya pembedanya. Kita masukkan SA kita kurang SB dibagi IA. IA ini jumlah skor maksimum satu kelompok. Nah, kita lihat maksimum skor itu ada di kelompok atas dan jumlah skornya adalah 8. Maka kita bagi dengan 8. Lalu kita kali 100%. Nah, seperti ini. Tarik saja. Nah, ini dia daya pembeda dari soal esai. Lalu selanjutnya kita lihat pada kriteria klasifikasi. Kita lihat pada kolom di bawah ini. 0,25 itu termasuk sedang, jadi kita S, D. Lalu ada 0,38 sedang juga, masih sedang juga. Nah, 0 ini termasuk lemah, jadi kita gunakan L, lemah. Nah, negatif sangat jelek, jadi kita pakai SJ. Lalu 0,63 baik, B 50 juga baik, ini juga baik, dan ini juga baik. Seperti ini.
Sudah kita cari daya pembeda pada soal pilihan ganda dan soal esai. Nah, itu tadi cara mencari tingkat kesukaran soal dan dan daya pembeda pada soal. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 5. Saya, sebagai moderator dan mewakili anggota saya, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.